Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Studi selaku dosen pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Putri Andayani sebagai moderator dari kelompok 7 Kesejahteraan Sosial 2C yang beranggotakan Putri Andayani dengan nomor NIM akhir 107, pemateri 1 sekaligus moderator. Sekar Sari Agustin dengan nomor NIM akhir 113, pemateri kedua. Syifa Tuko Zauza dengan nomor NIM akhir 115, pemateri ketiga. Tasya Aulia Azahra dengan nomor NIM akhir 116, pemateri keempat. Tita Chandra Kusumastuti dengan nomor NIM akhir 117, pemateri kelima. Kami akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Berikut adalah pemaparan materi. Wilayah sebagai ruang hidup. Saya akan menjelaskan materi tentang konsepsi geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederick Ketzel sebagai ilmu bumi politik atau political geography, yang kemudian dikembangkan dan diperluas oleh Rudolf Kjellén dan Karl Hostover menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Teori-teori negara besar. Yang pertama, teori geopolitik menurut Frederick Ratzel atau teori organisme biologis. Ratzel berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan kuat dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi sebagai ruang hidup. Yang kedua, teori geopolitik menurut Rudolf Kjellén. Kjellén menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Yang ketiga, teori geopolitik menurut Karl Hostover. Karl berpendapat jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup atau Lebensraum. Negara harus menguasakan autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Yang keempat, teori geopolitik menurut Halford Mackinder atau wawasan benua. Halford mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategi, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Yang kelima, teori geopolitik menurut Alfred Thayer Mayen atau wawasan bahari. Alfred mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut atau dalam artian luas yaitu membangun kekuatan maritim. Yang keenam, teori geopolitik menurut Julio Douhet, William Mitchell, Seversky, dan J.F.C. Fuller atau wawasan dirgantara. Mereka berkesimpulan bahwa membangun angkatan udara lebih menguntungkan, sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Wawasan Nusantara dalam penerapan geopolitik Indonesia. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Sedangkan istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Yang pertama, faktor
kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Asas kepulauan atau Archipelagic Principle. Istilah archipelago berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Kepulauan Indonesia. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. Konsepsi tentang wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum laut internasional, dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. 1. Res nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Res communis menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. 3. Mare liberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. 4. Mare clausum, the right and dominion of the sea, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat, atau waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Kelima, Archipelagic States Principles, atau asas negara kepulauan, yang menjadikan negara konvensi PBB tentang hukum laut. Selanjutnya yaitu Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintah negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah: 1. Persediaan ikan yang semakin terbatas. Kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Ketiga, ZEE memiliki kekuatan hukum internasional. Selanjutnya, karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari SIPA mengenai wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 18.110 buah pulau besar dan kecil. Luas daratan Indonesia adalah 1.992.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Selanjutnya ada batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada wilayah daratan. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah, Papua Nugini, serta Timor Leste. Yang kedua ada wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial, yaitu jalur laut selebar 12 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari garis pantai. Dan perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia. Selanjutnya ada wilayah udara. Dalam menentukan seberapa jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat banyak aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90 derajat yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan. Unsur dasar wawasan Nusantara. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen. Yang pertama wujud wilayah, yang kedua tata inti organisasi bagi Indonesia, yang ketiga ada tata kelengkapan organisasi. Lalu ada isi wawasan Nusantara yang diisi oleh
Pertama, cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, ada asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh. Lalu selanjutnya ada tata laku wawasan Nusantara yang terdiri dari satu, tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Selanjutnya ada tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan, pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Implementasi wawasan Nusantara sebagai falsafah Pancasila dan pembangunan nasional terdiri dari wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila, yaitu wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Lalu ada wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang pertama ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi di bidang ini dapat dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas antar warga negara. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara di bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contohnya, yang pertama, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Yang keempat, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Implementasi yang ketiga ada implementasi di bidang ekonomi. Implementasi di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi yang keempat ialah implementasi di bidang sosial, yaitu dengan saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, baik itu suku, ras, agama, atau bahkan budaya, serta melestarikan budaya tradisional Indonesia dan menjaga keserasian dalam hidup bermasyarakat. Adapun tantangan-tantangan dalam pengimplementasian wawasan Nusantara. Yang pertama ialah kurangnya kesadaran warga negara. Tingkat kesuksesan pengimplementasian wawasan Nusantara bergantung pada kesadaran warga negara terhadap pengimplementasiannya tersebut. Yang kedua, berkembangnya teknologi secara pesat. Kenichi Omake dalam bukunya yang berjudul Borderless World dan The End of the Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam artian geografi relatif masih tetap. Namun, kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individualis. Yang ketiga, adanya kapitalisme. Kapitalisme sendiri merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas keberagaman barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri, berdasarkan kepentingannya sendiri demi memperoleh laba untuk dirinya sendiri. Lester Thurow dalam bukunya yang berjudul The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individu dengan sosialis. Yang keempat, kurangnya pemberdayaan masyarakat. Kondisi perubahan nasional yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Kesimpulan.
Kesimpulan, geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Dalam wawasan Nusantara, terdapat 3 unsur penting yang membangunnya, yaitu unsur wadah, isi, dan tata laku. Dan penerapan wawasan Nusantara yaitu melalui implementasi baik di bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, dan sosial. Terima kasih telah mendengarkan materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan Pancasila, sebab wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan, dan cara pandang tersebut berlandaskan Pancasila sebagai pedoman bersikap dan berperilaku serta ideologi bangsa. Selain itu, hakikat wawasan Nusantara adalah makna sila dalam Pancasila, yaitu kita hidup mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai segala perbedaan dan keberagaman. Oleh karena itu, wawasan Nusantara akan selalu berkaitan dan bersejalan dengan Pancasila. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia? Jawabannya itu, geopolitik adalah metode yang dilakukan secara politik agar dapat mengoptimalkan hasil bumi oleh masyarakat itu sendiri dengan mengedepankan wawasan Nusantara. Geopolitik lebih menekankan pada bagaimana menjalankan geostrategi, yaitu cara-cara agar menghasilkan kualitas hasil bumi yang baik tanpa harus melakukan perubahan besar-besaran. Geopolitik memanfaatkan fungsi wawasan Nusantara agar dapat lebih berkembang dan mengedepankan aspek kewilayahan guna memakmurkan rakyat dan bangsa Indonesia. Ada beberapa aspek dalam wilayah Nusantara dalam mewujudkan geopolitik. Yang pertama, aspek kewilayahan Nusantara. Yang kedua, aspek sosial budaya. Yang ketiga, aspek kesejahteraan. Wawasan Nusantara sendiri berfungsi sebagai pedoman dan motivasi agar geopolitik dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Wawasan Nusantara juga berkedudukan sebagai geopolitik Indonesia dan mencoba agar setiap kebijakan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan sebagai kebijakan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan wawasan nasional dan wawasan Nusantara? Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dengan demikian, wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Kalika Putri. Pertanyaannya adalah mengapa ajaran geopolitik Indonesia disebut dengan wawasan Nusantara? Jawabannya adalah salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya untuk menjadi persatuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakannya. Hal ini dapat dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang ini berkembang tidak
tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Jadi geopolitik Indonesia disebut wawasan Nusantara karena geopolitik Indonesia adalah salah satu faktor yang mengharuskan masyarakat untuk menjunjung tinggi Nusantara sebagai wawasan yang memberi arahan pada bangsa Indonesia. Generasi muda harus memahami wawasan kebangsaannya, dan di sisi lain juga harus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara saling menghargai perbedaan yang dimulai dari perbedaan pada hal-hal kecil. Generasi muda juga harus menjadi penggerak dalam menaati peraturan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping menjaga stabilitas nasional. Kehilangan wawasan tentang makna dan hakikat sebuah bangsa dan kebangsaan akan mendorong terjadinya disorientasi dan perpecahan. Konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dalam kehidupan sosial itu bisa melahirkan ancaman disintegrasi bangsa, apalagi bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari beragam suku, golongan, dan agama, yang mengandung potensi konflik yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era globalisasi saat ini, negara juga menghadapi tantangan, yakni akses teknologi dan informasi yang tidak terbatas. Hal ini secara perlahan menyebabkan bergesernya nilai-nilai yang dianut suatu bangsa, termasuk Indonesia. Pergeseran nilai itu terlihat dari kenakalan remaja yang semakin meningkat dan terkesan semakin brutal, penyalahgunaan narkoba dan perkelahian antar pelajar, serta konflik antar kelompok masyarakat yang semakin marak. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi perkembangan sebuah bangsa. Karena itu, sangatlah perlu untuk mempelajari kembali pentingnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda dengan harapan kehidupan bangsa Indonesia ke depannya jauh menjadi lebih baik dan lebih harmonis. Wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia karena wawasan Nusantara memiliki fungsi dan peranan penting dalam mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja selama tidak mengganggu keutuhan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara ialah penjabaran falsafah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena fungsi wawasan Nusantara sendiri adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah, maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Tidak terasa kesempatan presentasi dari kelompok kami cepat berakhir. Terima kasih kepada Pak Studi dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Saya Putri Andayani sebagai moderator dan rekan saya dari kelompok 7C pamit undur diri. Apabila terdapat kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.